Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Uke selaku dosen mata kuliah Psikologi Kepribadian. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang tipe kepribadian dan gangguan kepribadian. Di sini saya selaku moderator dan didampingi oleh dua teman saya, yakni Suciana dan Trianda Setianingsi. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yakni pengertian kepribadian secara umum. Kepribadian atau personality berasal dari kata persona. Kata tersebut merujuk pada kedok atau topeng, yakni sebuah penutup muka yang kerap digunakan oleh pemain drama panggung, di mana hal tersebut menggambarkan sebuah perilaku kepribadian dan watak seseorang. Biasanya, topeng tersebut digunakan oleh para pemain drama di zaman Romawi. Bagi bangsa Romawi, persona memiliki arti tentang bagaimana seseorang tampak di hadapan orang lain. Secara umum, kepribadian seseorang merujuk pada bagaimana mereka tampil dan memberikan kesan bagi orang lain. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa definisi kepribadian secara umum bersifat lemah, sebab mereka hanya menilai perilaku seseorang bisa diamati saja dan tidak menganggap bahwa mungkin ciri-ciri tersebut akan berubah seiring berjalannya waktu. Baik, selanjutnya yakni tentang kepribadian menurut para ahli. Menurut teori dari Roger Kelly, ia memandang kepribadian seseorang sebagai cara yang unik dari setiap individu dalam mengartikan pengalaman yang ada di dalam hidupnya. Sedangkan menurut Gordon Allport menuliskan bahwa kepribadian sebagai sesuatu yang ada di dalam diri setiap individu yang nantinya akan membimbing dan juga memberi arahan pada semua tingkah laku seseorang. Selanjutnya ada tipe-tipe kepribadian menurut para ahli. Yang pertama, tipe kepribadian menurut Hippocrates dan Galenus. Mereka membaginya menjadi 4 macam. Yang pertama, Sangunitis. Tipe kepribadian yang satu ini ditandai dengan adanya sifat yang hangat, bersemangat, lincah, meluap-luap, dan individu yang menyenangkan. Tipe kepribadian ini adalah orang yang sangat ramah terhadap orang lain, sehingga mereka akan dianggap sebagai orang yang cukup ekstrovert. Kemudian yang kedua ada koleris. Orang yang memiliki kepribadian ini biasanya akan tampil lebih hangat, aktif, pasif, serba cepat, berkeinginan keras, dan cukup independen. Mereka akan cenderung lebih tegas dan memiliki pendirian yang keras. Selain itu, mereka juga mudah dalam membuat sebuah keputusan bagi dirinya sendiri dan orang lain yang ada di sekitarnya. Yang ketiga ada melankolis. Orang yang memiliki kepribadian melankolis akan cenderung lebih suka berkorban, tipe perfeksionis, analitis, dan memiliki sifat emosi yang cukup sensitif. Seseorang yang memiliki sifat ini akan sangat menikmati keindahan karya seni dan tidak ada seorang pun yang bisa menandingi mereka. Akan tetapi, jika mereka sedang murung, maka akan menjadi seseorang yang sangat antagonis. Kemudian yang keempat ada pragmatis, yaitu seseorang yang hidupnya terlihat cukup tenang, gampangan, dan tidak pernah merasa terganggu dengan orang lain. Oleh karena itu, mereka hampir tidak pernah marah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat mudah bergaul dan paling menyenangkan. Selanjutnya ada tipe kepribadian menurut C.G. Jung. Tipe kepribadian menurutnya ada 2, yakni ekstrovert dan introvert. Ekstrovert yakni tipe kepribadian yang dimiliki oleh orang yang perhatiannya diarahkan keluar dirinya sendiri. Ciri atau sifat yang dimiliki oleh seseorang yang ekstrovert adalah mereka lancar dalam bergaul, berbicara di depan orang banyak, ramah, suka berteman, dan mudah menyesuaikan diri di dalam lingkungan yang baru. Adapun karakteristiknya, individu dengan kepribadian ekstrovert cenderung berorientasi pada dunia luar. Mereka dikenal sebagai orang yang antusias, mudah bergaul, dan suka berinteraksi sosial. Ekstrovert seringkali merasa nyaman dalam keramaian dan senang menjadi pusat perhatian. Adapun sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki sifat ekstrovert. Yang pertama, ramah dan komunikatif. Yang kedua, spontan dalam bertindak dan berbicara. Yang ketiga, mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dan yang keempat, suka berbagi pengalaman dan cerita kepada orang lain. Selanjutnya ada
introvert. Seseorang yang memiliki kepribadian di mana perhatian seseorang introvert lebih fokus ke dalam dirinya sendiri. Sifat yang dimiliki oleh orang yang introvert lebih cenderung diliputi dengan kecemasan, kekhawatiran, malu, canggung, dan lebih suka melakukan apapun sendiri. Mereka lebih sulit menyesuaikan diri dan jiwanya cukup tertutup. Karakteristiknya berbanding terbalik dengan extrovert. Individu dengan kepribadian introvert lebih fokus pada dunia internal mereka. Mereka cenderung lebih pendiam, introspektif, dan seringkali lebih nyaman dalam situasi yang tenang atau sendirian. Kemudian ada sifat-sifat yang dimiliki oleh kepribadian introvert. Yang pertama, lebih suka berpikir sebelum berbicara. Yang kedua, cenderung merasa canggung atau malu dalam interaksi sosial. Yang ketiga, menghindari keramaian dan lebih suka menjadi pengamat. Yang keempat, memiliki kecenderungan untuk merenung dan mengeksplorasi pikiran serta perasaan mereka sendiri. Selanjutnya, kepribadian menurut Great Hermans. Berbeda dengan para ahli lainnya, beliau membagi tipe kepribadian menjadi 7. Yang pertama, ada Gapasinochondron. Ciri dari kepribadian ini, mereka akan terlihat memiliki sifat-sifat mulai dari sikap keras, egois, ambisius, dan juga emosional. Namun, di sisi lain, orang yang memiliki kepribadian ini biasanya memiliki rasa kekeluargaan yang cukup baik. Akan tetapi, mereka cenderung lemah dalam hal tolong-menolong. Yang kedua, ada choleric. Orang yang memiliki kepribadian ini biasanya memiliki sifat yang agresif, pemberani, giat dalam bekerja, optimis, dan suka dengan hal-hal yang nyata. Selain itu, orang yang memiliki sifat ini cenderung boros dan sering bertindak ceroboh. Yang ketiga ada sentimental. Ciri-ciri orang yang memiliki kepribadian ini, mereka akan cenderung bersikap emosional, pintar dalam berbicara, senang dengan kehidupan alam, dan tidak terlalu suka dengan keramaian. Kemudian yang keempat ada nervozen. Orang yang memiliki kepribadian ini akan cenderung lebih mudah naik darah atau lebih mudah marah, suka memprotes sesuatu dan tidak mau berpikir terlalu lama. Namun mereka bukan tipe pendendam. Kemudian yang kelima ada phlegmaticity. Ciri-ciri orang yang memiliki kepribadian ini biasanya memiliki sifat yang lebih sabar, tenang, tekun dalam bekerja, mempunyai pikiran yang luas, cekatan, dan rajin. Kemudian yang keenam ada sanguinis. Orang yang memiliki kepribadian ini akan memiliki sifat seperti anak-anak. Mereka akan cenderung bersifat pelin-pelan dalam mengambil sebuah keputusan, ragu-ragu dalam melakukan sebuah tindakan, dan suka menyendiri. Kemudian yang terakhir, yakni yang ketujuh, ada sifat amorphem. Orang yang memiliki kepribadian ini biasanya bersifat picik, intelektualnya kurang, tidak memiliki jati diri, tidak praktis, dan mudah terombang-ambing. Selanjutnya yakni konsep dasar kepribadian. Kepribadian adalah cara seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku yang membedakan mereka dari orang lain. Beberapa konsep utama dalam ilmu psikologi tentang kepribadian. Yang pertama, teori-teori kepribadian. Berbagai teori mencoba menjelaskan bagaimana kepribadian dibentuk dan dimulai. Teori yang sangat terkenal termasuk teori psikologi dari Sigmund Freud dan sifat Big Five, teori kepribadian humanistik dari Carl Rogers, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, faktor penentu kepribadian. Psikologi juga mempelajari faktor-faktor apa yang membentuk kepribadian seseorang, seperti genetika, lingkungan, atau pengalaman hidup. Kemudian yang ketiga ada dimensi kepribadian. Banyak teori yang menentukan dimensi atau karakteristik utama yang membentuk kepribadian seseorang. Dalam teori Big Five terdapat 5 dimensi, yakni keterbukaan, kehati-hatian, ekstroversi, kepedulian, dan kestabilan emosi. Kemudian yang keempat, perilaku dan interaksi.
Kepribadian seseorang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan dunia luar dan orang yang lain. Psikologi mempelajari bagaimana kepribadian mempengaruhi perilaku dan interaksi sosial seseorang. Kemudian yang kelima, perubahan kepribadian. Meskipun kepribadian orang cenderung tetap sama dari waktu ke waktu, perubahan kepribadian bisa terjadi karena pengalaman hidup, peristiwa penting, atau intervensi psikologi. Studi kepribadian penting karena dapat membantu kita memahami individu secara lebih baik, membantu dalam memilih karir, pengembangan kepribadian, dan memprediksi masa depan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi kepribadian. Nah, di mana ada beberapa klasifikasi tipe kepribadian ini. Yang pertama dari tipe kepribadian menurut Carl Jung. Nah, di mana menurut Carl Jung, teori keperkembangan itu adalah struktur kepribadian manusia dalam pandangan Jung tentang manusia berfokus pada keberadaan totalitas kepribadian yang disebut sebagai psiki, yang terdiri dari sejumlah sistem yang berbeda tetapi saling memiliki keterkaitan melalui psiki. Nah, energi psikis yang bersifat real mengalir secara kontinu dengan arah yang beragam dari ketidaksadaran menuju kesadaran dan kembali lagi seperti itu. Nah, di sini ada beberapa tadi kan ada di materi yang pertama ya, menurut Carl Jung itu sendiri ada ekstrovert dan introvert. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang kedua kepribadian ini menjadi 8 tipe kepribadian. Nah, yang pertama yaitu sebagai pemikir intervensi. Nah, di mana pemikir intervensi ini yaitu seseorang yang memiliki sikap intervensi dan fungsi pemikir yang lebih condong. Nah, biasanya tidak memiliki emosi dan kurang ramah dan kurang bisa bersosialisasi. Dan yang kedua yaitu pemikir ekstraversi. Nah, di mana pemikir ekstraversi ini sikapnya atau fungsinya ini lebih condong biasanya memiliki kecenderungan untuk muncul seorang diri. Nah, seperti pada tipe yang pertama nih, mereka itu merepres fungsi perasa. Kenyataannya objektif merupakan aturan mereka dan mereka menginginkan orang lain berpikir hal yang sama. Yang kedua atau yang ketiga yaitu perasa intraversi. Nah, di mana perasa intraversi ini sendiri adalah seorang yang memiliki sikap intraversi perasa yang berpengaruh dari alam emosi yang kuat. Nah, tetapi mereka itu enggan untuk terbuka seperti itu. Dan yang keempat atau yang D yaitu perasa ekstroversi. Nah, di mana perasa orang yang memiliki perasa ekstroversi itu memiliki fungsi perasa yang lebih condong perasaan, dapat berubah sebanyak situasi yang berubah, jadi mood-moodan lah bisa dibilangnya atau moodly. Nah, terus yang selanjutnya yaitu pandria intraversi. Nah, di mana pandria intraversi ini adalah seseorang yang cenderung tenggelam dalam sensasi fisik dan untuk mencari hal yang tidak menarik dan dari dunia sebagai perbandingan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada pendria ekstroversi. Nah, di mana pendria ekstroversi ini adalah tipe pendria ekstroversi biasanya kayak realistik, praktis, dan pekerja keras. Jadi mereka itu mudah menikmati apa yang dapat mereka indrai dari dunia ini seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu ada intuitif intraversi. Nah, di mana intuitif intraversi sendiri itu adalah lebih condongnya mereka terisolasi dalam gambaran-gambaran primitif, dan yang artinya mereka itu tidak ketahui atau mereka tidak mengetahui namun selalu muncul dalam pikiran mereka, jadi selalu berpikir aja gitu di luar pemikirannya mereka seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu ada intuitif ekstroversi. Intuitif extrovert. Nah, di mana ini lebih condongnya itu adalah orang-orang yang selalu mencari sesuatu hal yang baru atau try something new kayak gitu. Jadi teman-teman termasuk dari yang mana nih? Dari extrovert dan introvert, tapi 8 kepribadian sekalian menurut kalian yang mana? Nggak mungkin ya tiba-tiba aku orangnya introvert. Introvert yang seperti apa? Extrovert yang seperti apa? Seperti itu.
Yang selanjutnya yaitu tipe kepribadian menurut Gerard Heymans. Nah, di mana menurut Gerard Heymans yaitu dia itu adalah seorang psikolog dan filsuf asal Belanda ya. Jadi dia itu mengembangkan klasifikasi kepribadian yang membagi manusia menjadi 7 tipe nih. Nah, yang apa saja nih 7 tipe tersebut? Yang pertama ada orang hebat atau bisa disebut dengan Gapassionerden. Nah, jadi klasifikasinya atau karakteristiknya itu jadi mereka itu cenderung keras, egois, ambisius, dan emosional. Nah, sifat-sifatnya itu kuat dan emosional dan juga suka berkuasa dan mengontrol situasi, suka mengontrol situasi. Jadi seperti sebagai seorang pemimpin lah bisa dikatakan ya. Terus yang B yaitu ada choleric atau bisa dibilang orang garang ya. Jadi karakteristiknya ini dikenal dengan agresif, pemberani, dan giat dalam bekerja. Nah, sifat-sifatnya itu aktif dan energik dan menyukai hal-hal yang nyata dan faktual. Yang selanjutnya ada sentimental. Karakteristiknya itu seperti apa? Yaitu cenderung emosional, pandai berbicara, dan menyukai kehidupan alam nih. Nah, terus sifat-sifatnya itu seperti apa? Jadi sensitif terhadap perasaan orang lain dan memiliki imajinasi yang kuat. Yang selanjutnya yaitu ada nervozen atau orang gugup nih. Jadi karakteristik mereka ini adalah orang mudah marah namun cepat kembali tenang. Jadi sifatnya itu cenderung impulsif, juga mereka itu tidak suka berpikir terlalu lama sebelum bertindak. Yang selanjutnya ada flagmatisi. Jadi karakter flagmatik ini jadi dikenal sebagai seseorang yang tenang, stabil, dan tidak mudah terpengaruh. Jadi mereka itu cenderung menghindari konflik lah. Jadi sifat-sifatnya itu pendengar yang baik, juga memiliki tantangan dalam situasi sulit. Terus yang selanjutnya yaitu ada sanguinis. Jadi karakteristiknya ini adalah orang yang ceria, ramah, dan mudah dan penuh semangat gitu. Jadi sifat-sifatnya itu juga penuh energi dan optimis tentunya, dan juga cenderung tidak konsisten dalam keputusannya. Nah, terus yang selanjutnya yaitu ada amorfem. Jadi karakteristik amorfem itu sendiri jadi memiliki jati diri yang jelas, terus mereka mungkin tanpa bingung atau tidak terarah. Jadi sebenarnya amorfem ini tidak memiliki jati diri yang jelas sih sebenarnya kayak gitu. Jadi sifat-sifatnya itu sulit menyesuaikan diri dari lingkungan, terus kurang memiliki tujuan hidup yang jelas. Nah, jadi yang selanjutnya yaitu ada Big Five Personality Trend, yang dimana model 5 faktor atau bisa dikatakan dengan Big Five Personality Traits ini adalah sistem klasifikasi kepribadian yang populer digunakan dalam bidang psikologi. Nah, di sini terdapat 5 dimensi. Yang pertama yaitu ada dimensi terbuka terhadap hal-hal baru atau openness to experience. Terus yang kedua ada conscientiousness atau berhati-hati. Terus ada extroversion atau ekstroversi, dan yang keempat ada agree balance atau ramah, dan yang kelima itu ada neurotisme, yang dimana hal ini, model 5 faktor ini memberikan struktur yang lengkap untuk memahami keragaman kepribadian manusia. Dengan memahami dimensi-dimensi ini, individu itu dapat lebih baik memahami diri sendiri dan orang lain, serta mengoptimalkan potensinya dalam berbagai aspek kehidupan. Baik, setelah tadi kita berbicara tentang klasifikasi kepribadian, kita masuk kepada struktur kepribadian. Jadi, struktur kepribadian itu kan merupakan unsur-unsur atau pembentuk diri seseorang secara psikologis ya. Nah, jadi secara tidak langsung kepribadian itu adalah seluruh pemikiran, perasaan, dan perilaku nyata yang disadari maupun yang tidak disadari. Nah, di sini ada struktur kepribadian manusia. Nah, di mana yang pertama ada dimensi kesadaran. Nah, di mana dimensi kesadaran ini adalah penyesuaian terhadap dunia luar individu. Nah, di mana komponen pokoknya itu kayak ada fungsi jiwa, ada sikap jiwa juga. Nah, di mana sikap jiwa ini memiliki tipe-tipe juga nih. Ada manusia yang bertipe ekstroversi dan introversi. Dan yang selanjutnya yaitu ada dimensi ketidaksadaran. Nah, di mana dimensi ketidaksadaran ini adalah suatu dimensi yang melakukan penyesuaian terhadap dunia dalam individu. Nah, di mana ada berbanyak hal nih
mempunyai dua lingkungan. Yang pertama, ketidaksadaran pribadi dan juga ketidaksadaran kolektif. Jadi menurut Eysenck menjelaskan bahwa struktur kepribadian itu terdiri dari specific response, terus ada habitual response, terus ada trait. Selanjutnya yaitu pengertian gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian adalah perilaku maladaptif yang berlangsung lama, di mana individu yang mengalami gangguan kepribadian biasanya mudah stres dan mengalami kesulitan dalam memecahkan sebuah masalah. Gangguan ini seringkali ditemukan pada remaja awal dan mungkin berlangsung terus pada kehidupan dewasanya nanti. Orang yang mengalami gangguan kepribadian seringkali tidak merasa terganggu dan tidak memiliki motivasi untuk berubah sikap dan perilakunya, dan juga mudah kehilangan kontak dalam realitas sosial dan juga tidak menunjukkan perilaku yang terorganisir. Selanjutnya yaitu jenis diagnosis gangguan kepribadian, dimulai dari tipe-tipe gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian dapat digolongkan menjadi 3 dalam kelompok manual, diagnosis, dan statistik gangguan mental, yaitu yang pertama gangguan kepribadian klaster A atau kelompok aneh. Dalam klaster kelompok aneh ini salah satu contohnya yaitu gangguan kepribadian paranoid. Tipe kepribadian ini didominasi oleh ketidakpercayaan atau ketidakpercayaan terhadap orang lain, disertai perasaan iri. Dan yang kedua, gangguan kepribadian klaster B atau kelompok dramatis. Salah satu contohnya yaitu gangguan kepribadian ambang, di mana pasien-pasien ini memiliki niat untuk menyakiti diri sendiri dan terjadi perubahan emosi yang tidak terduga. Dan yang ketiga, gangguan kepribadian klaster C atau kelompok takut. Contohnya yaitu gangguan kepribadian dependent, di mana orang yang terkena dampak ini sangat bergantung pada orang lain dalam hidupnya dan bahkan mungkin merasa lemah ketika ditinggalkan oleh orang lain itu. Selanjutnya yaitu pengobatan dan pencegahan gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian adalah kondisi di mana seseorang memiliki pola pikir, perasaan, dan perilaku yang sangat berbeda dari norma sosial yang menyebabkan kesulitan dalam hubungan interpersonal dan aktivitas sehari-hari. Pengobatan dan pencegahan gangguan kepribadian dapat dilakukan melalui beberapa cara, tergantung pada jenis dan gangguan yang dialami. Pengobatan gangguan kepribadian umumnya melibatkan kombinasi terapi psikologis dan dalam beberapa kasus juga bisa dilakukan dengan pengobatan medis. Untuk yang pertama, pengobatan yang bisa dilakukan dengan cara yaitu psikoterapi atau terapi bicara, dan yang kedua yaitu terapi kognitif perilaku, di mana membantu individu mengenali pola pikir negatif dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih sehat. Dan yang ketiga yaitu terapi dialektik perilaku. Terapi ini terutama lebih efektif untuk mengganggu gangguan kepribadian ambang dengan membantu individu mengelola emosi dan hubungan interpersonal. Dan yang keempat yaitu psikoterapi spodinamika, berfokus pada pemahaman bagaimana masa lalu mempengaruhi pola pikir dan perilaku masa kini. Dan yang kelima yaitu terapi kelompok, dan juga bisa dibantu dengan mengonsumsi obat-obatan. Dan untuk pencegahan dari gangguan kepribadian ini bisa dilakukan dengan cara yaitu mengenali dan mengelola stres, dan memberikan pendidikan kesehatan mental, dan mengajarkan sebuah keterampilan sosial dan dukungan keluarga dan lingkungan sangatlah dibutuhkan. Dan identifikasi dini juga sangat penting untuk pencegahan dalam gangguan kepribadian. Pencegahan yang efektif memerlukan pendekatan yang holistik dengan kolaborasi antara profesional kesehatan mental, keluarga, dan masyarakat untuk mendukung individu sejak dini.
Kesimpulannya dapat diambil dari materi yang telah kelompok kami paparkan, yakni tipe-tipe kepribadian dan gangguan kepribadian dalam konteks psikologi dengan pendekatan teoritis dari berbagai ahli. Kepribadian sebagai aspek fundamental manusia mencakup pola berpikir, emosi, dan perilaku yang membedakan setiap individu. Kepribadian dipengaruhi oleh kombinasi faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman hidup yang saling berinteraksi membentuk struktur kepribadian seseorang. Teori kepribadian yang dikaji dari beberapa ahli seperti Hippocrates, Galenus, G.C. Jung, Grit Heymans, dan Sigmund Freud masing-masing memberikan klasifikasi kepribadian dengan sudut pandang yang beragam, mulai dari pembagian tipe kepribadian berdasarkan sifat emosional hingga energi psikis individu. Gangguan kepribadian juga menjadi topik yang sentral dalam materi kelompok kami yang dijelaskan berdasarkan Gangguan kepribadian juga menjadi topik yang sentral dalam materi kelompok kami yang dijelaskan berdasarkan klasifikasi DMS-4TR menjadi 3 kelompok besar, yakni klaster A, B, dan C. Pentingnya pengobatan dan pencegahan gangguan kepribadian melalui pendekatan psikoterapi, penggunaan obat-obatan, serta intervensi dini. Psikologi menjadi pendekatan utama dalam membantu individu mengenali pola pikir dan perilaku maladiktif, serta mengubahnya menjadi lebih adiktif. Dengan mengenali kepribadian diri sendiri dan orang lain, kita dapat membangun hubungan yang lebih harmonis, meningkatkan kualitas hidup, serta memberikan dukungan yang lebih efektif bagi individu yang mengalami gangguan kepribadian. Sekian paparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.